warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Dulu ya. Ada Riana, Azaria, Azam, Karim Railia, Dafa, Rizky, Faris, Fris, Intania, Irfan, Kaisa, Oris, Ladi, Muhammad Raihan, Muhammad Habib, Muhammad Rizky. Semuanya ada semua ya. Baik, sebelumnya kita udah materi apa? Hari ini teks pidato. Teks pidato adalah sebuah tulisan yang disiapkan dan disampaikan secara lisan oleh seseorang kepada audiensnya. Contohnya itu seseorang membaca pidato secara lisan. Pidato biasanya disampaikan dalam konteks formal atau resmi. Teks pidato formal atau resmi. Terus publik, perayaan, seminar, peringatan atau debat. Perayaan, seminar, peringatan atau debat. Itu biasanya ada acara-acara yang disampaikan dengan pidato. Pidato dapat mencakup berbagai topik mulai dari politik, sosial, pendidikan, dan agama, motivasi atau inspirasi. Pidato menggunakan bahasa yang berwibawa dan formal. Jadi pidato harus dengan gaya yang tetap berwibawa dan juga formal. Bahasa yang dipilih harus sesuai dengan audit dan konsep acara. Jadi kita membaca pidato sesuai dengan auditnya atau konsep acaranya. Jadi acaranya itu apa? Pidatonya itu disesuaikan. Terus teks pidato disesuaikan dengan konsep atau acara di mana pidato tersebut akan disampaikan. Pidato bisa disampaikan di acara mana saja. Yang kedua ada ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri teks pidato yang berisi dari pidato yang akan disampaikan secara lisan oleh seorang pembicara di depan audiens dalam sebuah acara atau pertemuan. Jadi seseorang membaca pidato di depan banyak orang. Contohnya seperti kayak di pemerintah juga bisa ada, bisa membaca pidato dengan membacanya formal. Juga ada beberapa ciri-ciri teks pidato. Ada yang tahu? Boleh. Ciri-ciri teks pidato yaitu berstruktur formal, bahasa formal, tujuan komunikatif, argumentatif, gaya bahasa yang koherensi, serta tema dan pesan yang jelas. Ya betul, tepat sekali jawabannya. Itulah ciri-ciri teks pidato. Yang ketiga, selain ada ciri-ciri juga ada tujuan teks pidato. Teks pidato ada beberapa tujuan yang beragam tergantung pada konteks dalam pembicaraan. Namun secara umum tujuan dari teks pidato adalah sebagai berikut. Ada memberikan informasi atau menunjukkan atau motivasi atau menginspirasi, mengaruhi pendapat atau sifat, memberikan arahan atau petunjuk, memperingati atau merayakan.
jenis teks pidato, ada pidato inspirasi. Jadi contoh pidato inspirasi itu kita menginspirasi di dalam teks pidato itu apa? Terus politik kayak tentang pidato kebakaran atau banjiran gitu. Juga pendidikan itu. Terus ada struktur teks pidato. Struktur teks pidato biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Ada yang tahu bagian ini? Boleh? Pidato biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, pengertiannya ada yang tahu? Boleh? Pengertian dari pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari teks pidato yang bertujuan untuk memperkenalkan pembicara kepada audiensnya. Pidato adalah inti dari pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga ada penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dari teks pidato yang berfungsi untuk merangkum pesan utama yang disampaikan dalam isi pidato. Ya, itulah penjelasan singkat dari pendahuluan, isi, penutupan. Pendahuluan itu contohnya seperti memperkenalkan diri, terus menyampaikan salam pembuka terlebih dahulu, terus menarik perhatian audio sebelum memulai pidato tersebut, mengucapkan salam, terus mengikuti kronologi pembicaraan. Isinya itu yang akan disampaikan pidato. Misalkan isi pendidikan, itu juga boleh termasuk pidato yang disampaikannya. Terus untuk penutup pidato itu untuk merangkum pesan utama di isi pidato tersebut. Terus selain struktur ada juga menyusun teks pidato. Menyusun teks pidato itu harus benar-benar matang, ada langkah-langkahnya juga gitu kan, menyusun teks pidato. Juga ada jenis pembacaan naskah pidato. Jenis pembacaan naskah pidato itu bisa dilakukan tergantung pada konteks, gaya pembicara, dan tujuan komunikasi. Berikut adalah beberapa jenis pembacaan. Ada naskah pidato yang umum, yakni pembacaan langsung, membaca dengan intonasi, membaca ekspresif, membaca
ciri-ciri inspirator apa aja? Ini ada beberapa. Iya, tangan dong, tangan. Nah, oke. Berikutnya, Ibu akan kasih 5 menit untuk menghafal pidato. Ya, yang udah hafal boleh maju ke depan. Ada yang berani buat baca pidato di depan? Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat dan selamat pagi untuk para guru dan para sahabat-sahabat satu perjuangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan sebuah fondasi suatu bangsa. Tanpanya, sebuah bangsa akan rusak karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, diselenggarakannya pendidikan juga bukan hanya untuk tanggung jawab sekolah saja. Harus ada sinergi yang kuat antara pendidik yang dididik dan wali yang dididik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ada lagi yang mau maju ke depan untuk baca teks pidato? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat sehingga kita berkumpul dengan kesehatan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan kelas. Dari iman yang harus kita lakukan setiap hari, saya mengharapkan teman-teman semua untuk rajin menjalankan yang namanya piket kelas. Saya mengharapkan kesadaran teman-teman melakukan itu agar kelas kita terlihat lebih bersih. Bukankah jelas sih
Jadinya nyaman. Kelas saling gotong royong saat piket sehingga kelas selalu bersih dan nyaman. Demikian pidato dari saya.